Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevi Puspitasari dengan NPM 201872030017. Di video ini saya akan membahas secara singkat mengenai karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik alat ukur yang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Secara sederhana, Zainal Arifin mengemukakan 8 karakteristik instrumen evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, yang keempat representatif, yang kelima praktis, yang keenam diskriminatif, yang ketujuh spesifik, dan yang kedelapan proporsional. Yang pertama yaitu valid. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua yaitu reliable. Artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Yang ketiga yaitu relevan. Artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu representatif. Materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima yaitu praktis. Artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu mudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Yang keenam yaitu diskriminatif. Artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Yang ketujuh yaitu spesifik. Suatu alat ukur dapat disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Yang kedelapan yaitu proporsional. Artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu evaluasi dan hasil langsung. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, maka guru ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika evaluasi dilakukan sesudah proses pembelajaran selesai, berarti guru ingin mengetahui hasil atau prestasi belajar yang diperoleh peserta didik. Yang kedua yaitu evaluasi dan transfer. Apabila suatu hasil belajar tidak dapat ditransfer dan hanya dapat digunakan dalam satu situasi tertentu saja, maka hasil belajar itu disebut hasil belajar palsu. Sebaliknya, jika suatu hasil belajar dapat ditransfer kepada penggunaan yang aktual, maka hasil belajar itu disebut hasil belajar otentik. Yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses belajar. Penelitian tentang proses belajar yang diikuti oleh peserta didik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui di mana letak kesulitan peserta didik, kemudian mencari alternatif bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Yang kedua yaitu model-model evaluasi. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda, sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Misalnya saja Said Hamid Hasan 2009 mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, model evaluasi kuantitatif yang meliputi model Taylor, model teoretik Taylor dan Maguire, model pendekatan sistem Alkin, model consonant state, model CIPP, dan model ekonomi mikro. Yang kedua yaitu model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Dari beberapa model evaluasi, beberapa di antaranya akan dikemukakan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu model Taylor. Menurut Taylor, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga yaitu menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik.
Yang kedua yaitu model yang berorientasi pada tujuan. Tujuan model ini adalah untuk membantu merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Jika rumusan tujuan pembelajaran dapat diobservasi atau observable dan dapat diukur atau measurable, maka kegiatan evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih praktis dan simpel. Yang ketiga yaitu model pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik, mencakup hasil belajar atau kognitif, pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian peserta didik. Yang keempat yaitu model kesesuaian. Objek evaluasi adalah tingkah laku peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku yang diinginkan pada akhir kegiatan pendidikan, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Teknik evaluasi yang dapat digunakan tidak hanya tes, tetapi juga non-tes. Yang kelima yaitu model responsif. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigus serta tidak fokus. Yang kelima yaitu Educational System Evaluation Model. Evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat mutlak atau intern maupun relatif atau ekstern. Sehingga objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model, yaitu model consonance dari Steck, model CIPP dari Stafelbeam, model Scriven, model Profus. Yang keenam yaitu illuminative model. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran atau prediksi. Objek evaluasi model ini mencakup latar belakang dan perkembangan sistem pembelajaran, proses pelaksanaan sistem pembelajaran, hasil belajar, kesukaran yang dialami dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, termasuk efek samping dari sistem pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga yaitu pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Pendekatan evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu komponen pembelajaran yang meliputi pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Yang kedua yaitu penafsiran hasil evaluasi yang meliputi criterion reference evaluation dan norm reference evaluation. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.